Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan iman yang taat. Iman yang taat itu diawali dalam Roma pasal 1. Dari awalnya dan juga diakhiri Roma pasal 16, iman yang taat. Iman yang taat itu adalah karena apa yang dilakukan Allah bagi kita. Karena Yesus adalah ketaatan kita sendiri. Di dalamnya lah kita bisa taat. Di dalam imanlah kita kepada Yesus untuk mampu melakukan apa yang berkenan kepada Bapa yang di sorga. Jadi kita akan melihat bagaimana iman itu Injil juga dari iman kepada iman sampai kepada iman sempurna. Itu juga Injil yang diberitakan kepada kita. Jadi pemberitaan iman juga ditulis pemberitaan iman. Jadi bukan hukum-hukum yang harus kita lakukan ini dan itu, ditambah ini dan ditambah itu, tetapi cukup dengan iman kita berjalan dengan Yesus. Makanya ada nyanyian, jalan serta Yesus setiap hari, ku merasa cintanya Allah. Jadi kasihnya Allah itu dibuktikan dengan Yesus dalam hidup kita. Jadi kita melihat dalam Roma pasal yang keempat, ayat 23, ditulis begini, mengenai Ibrahim adalah bapa kita, contoh untuk beriman. Tetapi perkataan dihisapkan kepadanya itu bukannya tersurat atau tertulis kepada Ibrahim saja, melainkan karena kita juga akan dihisapkan itu kelak. Ya, ini ada kelak. Jadi kita harus berjalan dengan iman, terus menerus bersama dengan Yesus untuk berkenan kepada Allah. Percaya kepada Yesus dan hidup kita bagi Allah. Akan dihisapkan atau diperhitungkan nanti. Iman kita itu akan diperhitungkan bahwa kita percaya kepada Dia, Allah yang membangkitkan, sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita dan yang dibangkitkan karena sebab membenarkan kita. Jadi dua hal ini nggak bisa terpisahkan. Yesus sudah diserahkan karena dosa kita dan Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini adalah iman yang harus terus kita hidupi. Harus menjadi perbuatan iman, tidak tergantung dengan keadaan. Dengan situasi, keadaan apapun sekeliling kita, pengalaman hidup di dunia ini, tetapi ini harus menjadi kenyataan perbuatan kita, yaitu taat iman. Bahwa kita sudah percaya kepada Allah, diserahkan Yesus. Kan menyerahkan diri Yesus itu bukan karena Pilatus, dia yang berkuasa, bukan karena Yudas menyerahkan dia kepada Pilatus, bukan karena tua-tua Yahudi, ahli Taurat orang Farisi yang menangkap Yesus, para pejabat-pejabat bait Allah waktu itu, bukan. Tapi Yesuslah yang menyerahkan diri. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini untuk menjadi korban. Untuk korban yang berkenan, tubuhnya diserahkan menjadi korban karena kita. Jadi diserahkan karena kita, itu adalah suatu tindakan iman kita bahwa Yesus sudah berkorban. Yesus yang membuat harga diri kita baik. Membuat harga nilai diri kita ini bukan yang dilihat dari keadaan-keadaan dunia. Karena dipilih Allah yang tidak berarti sekalipun dari dunia ini. Ini menjadikan kita supaya iman kita tetap kuat. Jadi bukan dari lahiriah kita, tapi soal iman kita, bahwa iman yang taat itu adalah bahwa kita percaya bahwa Yesus sudah diserahkan karena dosa kita, pelanggaran-pelanggaran, karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi juga harus yakin bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini adalah suatu pernyataan bahwa kita tidak boleh pernah akan mundur mengiring Tuhan. Itu adalah pernyataan bahwa kita harus tetap setia. Hidup kita harus berfokus kepada Yesus adalah kebenaran kita. Ya, karena kita di dalam Yesus Kristus, Dialah kebenaran kita. Dialah kesucian kita. Ini juga ditulis di dalam juga 1 Korintus. Jadi puji Tuhan, ini menjadikan kita sebagai anak-anak Allah akan menjadi iman anak Ibrahim karena kita akan terus meyakini bahwa Yesus sudah diserahkan karena dosa kita dan dibangkitkan Allah untuk membenarkan kita. Jadi di pandangan Allah bahwa kita orang benar, bukan orang berdosa lagi. Jadi yang penting di pandangan Allah, bukan di pandang manusia. Seringkali kita kan lebih mengakui di pengakuan manusia, pandangan manusia, itu seringkali membuat kita malah down, malah iman kita turun, malah iman kita tidak pernah naik, malah kita tidak pernah maju.
Jadi puji Tuhan saudaraku, inilah membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, baik itu apa yang kita lakukan, baik juga ditulis di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang terakhir. Dikatakan begini, kalau kamu taati, takut akan Tuhan, lakukan firman-Nya, itulah yang menjadi kebenaranmu. Artinya kita orang benar. Jadi Alkitab itu sudah memberikan satu gambaran, walaupun itu perjanjian lama, dan itu sudah menjadikan nyata. Jadi kalau kita lakukan juga bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan iman, maka itulah kebenaran kita. Kalau orang benar itu, dia pasti dibela. Orang benar itu jiwanya tidak pernah tergoncangkan apapun keadaan dunia. Orang yang benar itu akan berani maju. Orang benar itu tidak pernah mundur untuk mengiring Tuhan di zaman yang sekarang yang susah, yang sulit. Jangan pernah mundur mengiring Tuhan. Iringlah Yesus sampai selama-lamanya, sampai mahkota diberikan, dikaruniakan kepada kita. Jadi puji Tuhan, inilah kebenaran di mana kita dengarkan pagi hari ini, bahwa kita sebagai anak-anaknya, bahwa kita harus berjalan dengan iman. Walaupun apapun tantangannya, apapun yang kita hadapi, tetaplah jalan dengan iman. Bukan akal kita, terbatas akal kita. Bukan dengan perasaan kekuatan kita. Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Karena Allah itu Esa. Yesuslah anak Allah juga. Ya, dia Esa. Roh Kudus itu juga gak bisa dipisahkan dari Bapa itu. Jadi kita juga mempunyai suatu keyakinan bahwa tidak ada lagi yang lain juru selamat. Hanya Yesus, juru selamat kita. Jadi hidup kita di dalam Dia, hidup kekal. Iman yang taat itu adalah karena Kristus dalam hidup kita, maka kita bisa taat kepada Bapa yang di sorga. Jadi puji Tuhan, jalanlah dengan iman. Kita jalani hampiri Tuhan juga dengan iman. Kita juga diberi pahala, apa upah kita waktu kita menghampiri Tuhan dengan iman. Dan jalan dengan iman itu adalah suatu tindakan terus menerus. Sampai kelak Dia, Allah itu memperhitungkan kita adalah anak-anak Ibrahim. Karena Ibrahim percaya apa yang dikatakan Allah, anakmu, keturunanmu akan seperti bintang di langit, nggak terhitung banyaknya, dan seperti pasir di tepi pantai, tidak terhitung juga banyaknya. Jadi ia percaya, dan itu dilakukan dengan iman. Dan itulah yang waktu dia percaya, diperhitungkan Allah kepadanya sebagai kebenaran. Inilah juga kebenaran waktu kita lakukan terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Jadi puji Tuhan, tidak pernah sia-sia, ada mahkota yang sudah tersedia bagi kita waktu kita terus hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Mari kita berdoa, biar kita serahkan hidup kita dengan iman kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dengan iman bahwa Yesus sudah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kami. Dan juga telah dibangkitkan Allah pada waktu Dia bangkit dari antara orang mati. Dan iman kami juga akan mengalami hal-hal yang membangkitkan. Walaupun situasinya tidak mendukung kami, tapi iman akan membangkitkan juga. Pengharapan yang mati sekalipun akan terus kami memuliakan Tuhan sampai iman itu nyata, sampai Yesus muka dengan muka kami bertemu. Karena Engkau berjanji tidak pernah salah, tidak pernah Engkau ingkari. Tetaplah janjimu, pengharapan kami tidak pernah hilang. Di dunia ini kami menghadapi masalah hidup yang mungkin berat, tapi Tuhan, kami mau tetap pandang juru selamat kami dengan iman. Dia menyertai kami, Dia tidak pernah meninggalkan kami, tidak kami takut, bahkan tidak gentar menghadapi apapun, karena bersama Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang sudah mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.